Kota Surabaya menyimpan banyak cerita dan tokoh legendaris. Salah satunya adalah Raden Sawunggaling. Ia dikenang sebagai tokoh yang pemberani dan sangat anti kompeni Belanda. Menariknya, panggilan Sawunggaling ternyata pemberian dari raja yang berkuasa di Madura. Makam Sawunggaling ada di Desa Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Untuk sampai di lokasi makam, masih harus melewati jalan panjang setapak yang membutuhkan beberapa menit perjalanan. Lokasinya ada di tengah pemukiman penduduk. Makam Sawunggaling bukan hanya terawat, tetapi juga didirikan bangunan yang sangat artistik, seperti pintu gerbang masuk makam dan pagar pembatas yang berlukis indah gambar-gambar yang bercerita tentang kisah Sawunggaling. Begitupun di ruang dalam, peziarah langsung disambut oleh berbagai suasana yang menggambarkan sosok Sawunggaling seperti panah hingga ayam jago. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang, nama asli Sawunggaling adalah Joko Berek. Ayahnya adalah Tumenggung Jayeng Rono, Adipati Surabaya. Ibunya adalah Ayu Dewi Sangkrah, Trah Biru yang tinggal di Lidah Danawati. Keduanya bertemu di Rawawiyung, tempat Ayu Dewi Sangkrah biasa mencuci pakaian. Ketika itu, Tumenggung Jayeng Rono sedang bersemedi untuk menemukan keris pusakanya yang jatuh dan belum ketemu. Dari pertemuan tersebut, Tumenggung lalu menikahi Ayu Dewi Sangkrah. Karena kesibukannya dari masa kehamilan hingga melahirkan putranya, Tumenggung tak sempat lagi berkunjung ke Lidah Danawati. Tetapi ia menitipkan cinde atau selendang sebagai penanda jika kelak putranya sudah dewasa. Mbah Joko Berek lahir pada saat tanah Jawa mengalami masa sulit yang akibat perjanjian Jepara, di mana tanah Jawa yang waktu itu dipimpin oleh Kartosuro itu membuat perjanjian dengan VOC yang akhirnya semua bawaan dari Kartosuro itu harus membayar pajak kepada VOC, termasuk Surabaya. Itu Joko Berek lahir itu pada saat kondisi tanah Jawa seperti itu. Surabaya adalah termasuk bawaan Kartosuro, jadi dia juga diwajibkan untuk membayar seperti dan tunduk kepada VOC. Di bawah kepemimpinan Jayeng Rono yang ketiga, bapaknya Joko Berek, itu tidak pernah mau dan membangkang untuk membayar seperti kepada VOC. Perjalanan Mbah Joko Berek diawali ketika beliaunya mencari sang ayah di Kadipaten Surabaya. Meskipun banyak rintangan, banyak halangan termasuk dari saudara tirinya yang bernama Sawung Rono maupun Sangusari, pada akhirnya beliaunya bisa bertemu sang ayahanda. Antara Joko Berek dengan Prabu Cakraningrat, Prabu Cakraningrat adalah yang memberi gelar kepada Joko Berek setelah berhasil babat alas Nambas Kelingan dan Jumparing Gendero Tunggul-Yuda. Nambas Kelingan itu sekarang adalah lokasinya hampir
70% wilayah jadi Surabaya. Makanya Joko Bere disebut atau dikatakan sebagai babat alas Surabaya.